Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Rahmawati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan topik intensitas dan taraf intensitas. Selamat menyaksikan. Siap gerak. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa tidak akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan hari ini? Belum. Tapi tetap semangat kan? Ya, oke, tetap semangat. Baru jam pertama, diusahakan tetap semangat. Nanti setelah ini kan istirahat bisa makan. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Galo akan absen kalian dulu. Oke. Bu Galo absen dari Abiu. Oke. Ahmad Rafi. Aditya. Adriel Benzola. Oke. Ahmad Fayat. Al Evan. Aldrik. Diokta. Gabriela. Habibur. Oke. Josie. Oke, sudah semua Bu Galo absen. Jadi hari ini alhamdulillah masuk semua. Semoga kalian tetap sehat selalu karena cuacanya kan lagi tidak menentu ya kan. Nah, jangan lupa sedia atau selalu membawa mantel ya, karena sering kan kalau kalian pulang sekolah kehujanan. Nah, biar tetap sehat. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang intensitas dan taraf intensitas gelombang bunyi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bu Galo akan ingatkan kalian dulu kesepakatan kelas yang pernah kita buat di awal semester ganjil dulu. Masih ingat? Tidak. Masih ya? Oke. Jadi kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat di awal semester dulu itu hadir tepat waktu. Pertama, yang kedua aktif dalam pembelajaran. Ketiga, menghargai pendapat teman. Keempat, jujur. Kelima, saling tolong menolong. Keenam, menggunakan perangkat untuk pembelajaran. Jadi sementara kalau perangkat handphone atau laptop boleh ditutup dulu atau dimasukkan ke dalam tas. Nanti kalau digunakan, Bu Galo informasikan lagi. Oke? Sepakat? Sepakat. Di awal pembelajaran, Bu Galo akan menayangkan video. Jadi video motivasi yang berkaitan dengan intensitas gelombang bunyi. Silakan kalian saksikan dulu. What the research shows they might not be, and have even been shown to make noise louder. Here's how. Depending on the distance to the road, levels of traffic noise can reach 70 to 80 decibels at a distance of 50 feet. This is relatively equal to a vacuum cleaner. Imagine having to listen to a Dari video tadi, sudah kalian lihat ada apa aja tadi? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Boleh, angkat tangan. Terus yang apa saja yang kalian dapat dari video motivasi tadi? Atau ada satu kata atau dua kata yang kalian pahami dari video tadi? Tentang apa mungkin? Angkat tangan.
Oke, Abiu. Palingan yang saya pahami dari beberapa video tadi itu yang dinding-dinding itu loh. Jadi kalau yang sifatnya keras itu mungkin bisa memantulkan, kalau yang lunak itu meredam. Jadi kayak di relief itu seperti di bioskop. Jadi kan bioskop itu ada meredamnya, jadi lebih menggelegar gitu, bukan dindingnya itu lunak sifatnya. Oke, berarti yang ditangkap sama Abiu tadi, kalau di sekitar lingkungannya itu dibangun atau ada temboknya, itu akan memantul. Ya, kalau lunak seperti di bioskop itu akan menggema, gitu ya, di dalam bioskop tadi. Itu berarti salah satu karakteristik gelombang bunyi. Ya, menurut pendapat Abiu, mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, baru Abiu aja ya. Jadi Bu Galo lanjutkan dulu sementara. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, melalui menyaksikan video motivasi awal tadi, peserta didik mampu menjelaskan intensitas dengan benar. Kedua, yaitu nanti melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu menjelaskan taraf intensitas gelombang bunyi. Yang ketiga, melalui praktikum, peserta didik mampu menginterpretasikan hasil percobaan menjadi grafik. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat prediksi sederhana atau hipotesa dari LKPD yang didapatkan nanti. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisa hubungan antara jarak sumber bunyi dengan taraf intensitas. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara jumlah sumber bunyi dan taraf intensitas. Nah, nanti kalian akan Bu Galo bagi kelompok. Tapi sebelum kita bagi kelompok, Bu Galo ada pretest seperti biasa menggunakan puisi. Silakan dikeluarkan handphonenya, boleh digunakan. Pretestnya ini ya, boleh silakan kalian scan. Sebagai informasi, nanti hasilnya pretest ini Bu Galo pergunakan untuk membuat atau membentuk kelompok. Oke, kalau sudah selesai semua, handphonenya ditaruh dulu. Kita lanjutkan lagi. Ya, ditaruh dulu. Oke, sudah. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk berkelompok, jadi di sini ada manfaat kita belajar taraf intensitas dan intensitas gelombang bunyi. Itu apa? Yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana telinga manusia itu merespon berbagai tingkat intensitas suara dan bagaimana kerusakan pada pendengaran dapat terjadi. Kemudian pengetahuan tentang intensitas suara sangat penting dalam berbagai aplikasi teknis, termasuk desain ruang konser, atau sama yang tadi sudah dijelaskan sama Abiu, apa tadi? Ruang bioskop, itu juga bisa. Kemudian pengembangan perangkat audio dan pengukuran kebisingan industri. Jadi kalian karena ini SMK, siapa tahu kalian nanti itu keterima kerja di industri. Amin. Nggak kepingin. Amin. Nah, keterima di industri, nanti kalian mungkin yang men-setting atau mendesain ruangan di industri tadi,
Jadi kalian juga butuh mengukur tingkat kebisingan dari mesin-mesin yang digunakan serta atau ruang-ruang kantor yang berada di industri itu tadi. Jadi itu dapat membantu dalam memastikan kualitas suara yang optimal dalam lingkungan tertentu. Terus yang ketiga membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi polusi udara, polusi suara, salah galuh. Polusi suara. Jadi nanti kalau misalkan di sini sering nggak ada yang sering mendengarkan musik kencang-kencang? Ada kan? Pasti ada. Nah, kalau satunya dengarkan, yang lainnya mendengarkan, bising nggak kalian? Bising kan? Tabrakan, suaranya ada banyak. Nah, dari video yang tadi sedikit akan Bu Galuh jelaskan. Misalkan di sini ada sumber bunyi. Di sini ada orang satu. Jadi ini ada jaraknya ya. Kita akan bahas tentang intensitas dulu. Intensitas itu apa? Jadi di sini misalkan ada sumber bunyi, kemudian dia kan pasti bersuara. Nah, suara atau gelombang bunyi yang dihasilkan dari sumber bunyi ini tuh bentuknya adalah lingkaran. Kalau kemarin kalian belajar gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik, kalau gelombang apa? Yang bentuknya seperti ini, ada satu bukit, satu lembah, transversal. Kalau yang satunya transform, longitudinal. Jadi sebetulnya gelombang bunyi atau suara kita ini bentuknya adalah berupa lingkaran atau bola. Cuman divisualisasikannya di sini dalam bentuk lingkaran biar lebih mudah. Jadi 3D-nya itu bentuknya bola. Nah, semakin jaraknya semakin apa ini? Jauh berarti semakin lebar bolanya. Gitu. Bentuknya adalah gelombang. Jadi kalau menurut kalian yang didengar oleh orang pertama dengan orang yang kedua berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena apa, Larissa? Orang pertama itu dekat ke sumber bunyi, sedangkan yang orang kedua itu jaraknya lebih jauh dari sumber bunyi. Oke, jadi karena kenapa orang yang pertama ini jaraknya lebih dekat, jadi yang didengar akan lebih jelas atau lebih keras suaranya daripada di orang yang kedua. Jadi intensitas itu apa? Boleh googling. Boleh silakan digunakan HP-nya. Boleh googling. Apa intensitas gelombang bunyi itu? Apa intensitas gelombang bunyi? Intensitas gelombang bunyi apa, guys? Apa? Angkat tangan. Siapa? Nabila? Nabila Raisya Evelyn. Oke. Apa? Nabila? Intensitas gelombang itu daya tiap satuan luas. Daya tiap satuan luas. Oke. Kalau di dalam modul itu sudah ada. Apa tadi? Ada yang sudah baca modulnya di LMS? Sudah. Apa? Kalau di dalam LMS atau di dalam modul itu dituliskan dengan apa rumusnya?
Masa W? P per A. Jadi daya per A itu apa? Luas. Nah, jadi sama kan kayak tadi. Jadi kan semakin luas. Jadi disaling mempengaruhi. Jadi intensitas itu adalah energi dari suatu gelombang bunyi yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Jadi ada jaraknya. Kalau bola berarti luas permukaannya apa? Matematika. 4 pi r kuadrat, iya kan? Nah, kalau ini nanti ada apanya ini? Jarak ini berarti termasuk dalam R-nya. Ya kan? Nah, jadi intensitas itu adalah besaran atau ukuran energi dari gelombang bunyi yang dihasilkan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Oke, jadi ini sudah Bugalo bentuk kelompoknya. Silakan nanti kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Untuk LKPD-nya Bugalo kirimkan di WA grup kalian. Oke? Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya, sudah duduk sama kelompoknya masing-masing. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya. Di situ kalian diminta untuk menginstal aplikasi dan jangan lupa untuk membagi peran dengan kelompoknya. Jadi biar tidak kerja sendiri. Nah, nanti di akhir pembelajaran ada penilaian antar teman. Jadi kalian boleh menilai teman kalian dalam satu kelompok. Boleh dibagi sekalian. Nanti misalkan Satria menilai Firman, juga boleh. Nanti Firman yang menilai teman yang lainnya. Gitu ya. Dibagi sekalian. Nah. Sudah dibentuk. Ketua kelompoknya siapa? Udah mulai praktek? Ini Bu. Oke. Coba berapa nih? Kamu kelompok berapa? 1. Nanti grafiknya ini dari Ibu. Iya, grafiknya nanti antara ini, yang atas ini, antara frekuensi sama intensitas. Jadi frekuensinya berapa, intensitasnya berapa. Grafik ini maksudnya. XY. Matematika. Iya. Jadi didapatnya dari hasilnya ini 1 sampai 10. Rata-rata aja Bu. Yang kamu tulis tadi apanya? Satu-satu dong. Iya, misal ini 226. Berarti 226 itu intensitasnya 77,3. Terus nanti berikutnya frekuensinya berapa, intensitasnya berapa, bikin grafik. Jadi nanti kelihatan semakin besar atau semakin kecil. Oke? Bisa? Coba aja dulu. Iya, oke. Iya. Jadi ini misal 1, kasih jarak aja dulu berapa jaraknya, tapi harus sama ya nanti. Oke. Sudah dibentuk? Ketua kelompoknya siapa? Raffi, Bu. Oke, Raffi. Ini kelompok 1. Oke. Ya, yang diubah-ubah apanya tadi? Frekuensinya. Oke, frekuensi. Yang disipul. Frekuensinya diatur dulu berapa sampai berapa. Nah. Oke. Paling mentok disipul. 15 itu kok doae. Lan. Oke, udah ya. Ayo silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Silakan.
cm. Nah, yang handphone pertama disetting untuk dipergunakan sebagai besaran intensitas. Lalu yang handphone kedua juga dipergunakan untuk mengukur besar tarik intensitas yang terjadi dari handphone yang pertama. Jadi kayak gini. Ini sesuai sama analisis yang sudah tadi. Ya. Oke. Saya bisa tanyakan, ya mungkin ada yang menanyakan dari teman-teman. Oh iya, tadi juga sedikit menambahkan aja. Tadi waktu melakukan praktek itu kita agak kesulitan sebenarnya untuk menentukan misalnya cemburu itu dapat 20 itu dapat 70,4 itu agak susah kalau misalnya kita berada di ruangan yang bising, jadi nggak akurat gitu. Pas tadi kita keluar, aku sama Tetes keluar dan di luar belum ada siapa-siapa, kondisinya itu akurat banget. Jadi misalnya 20 Hz, minus 10 Hz itu hasilnya 44 sekian. Nanti kalau aku naik 30 itu juga hasilnya naik. Terus selanjutnya nanti 30 juga hasilnya naik. Nah pas di luar, pas udah banyak anak, semakin bising itu bisa jadi tambah rendah, bisa jadi tambah naik gitu. Jadi nggak akurat. Gitu. Itu mungkin kendala yang kita dapat. Ada yang ditanyain? Mungkin ada yang sama? Iya. Saya nggak bukunya jauh. Boleh angkat tangan? Oke. Kesulitan yang sama, soalnya saya di aula. Oke. Ya, maka dari itu supaya tidak mengalami kesulitan dari kita, carilah tempat yang benar-benar sunyi, kayak itu tadi. Oke. Ini akurat nanti hasilnya. Mas jadi pasti alatnya menangkap suara lain. Iya. Ya, Rafi. Ada lagi? Satu ya. Sudah. Cukup. Oke. Kalau cukup boleh diakhiri? Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai langkah percobaannya. Pertama kita membutuhkan 6 HP sebagai device untuk melakukan percobaannya. 1 HP itu untuk install aplikasi speedometer, kemudian 5 HP-nya untuk menginstal frekuensi generator. Setelah itu kita men-setting 1 HP untuk digunakan sebagai percobaan pertama. Kemudian kita menggunakan 2 HP untuk percobaan kedua sampai dengan percobaan kelima. Lalu kita akan melihat hasilnya pada HP kedua yang telah diinstal oleh speedometer. Lanjut. Hipotesisnya belum? Hipotesisnya itu nanti akan sama dengan yang di bagian hubungan ini, Bu. Oh ya udah. Jadi untuk hipotesisnya anggap saja sama seperti ini, yaitu bunyinya adalah semakin banyak sumber bunyi, maka nanti peningkatan taraf intensitasnya relatif semakin besar. Asalkan tidak ada suara yang menimbun suara lainnya atau memendam suara lainnya, maka bisa stabil. Lalu untuk datanya itu masih kami menggunakan sampai nomor 5 saja karena waktunya yang cukup sedikit, jadi berikut adalah Oke. Untuk percobaan pertama, dengan menggunakan 1 HP, taraf intensitas yang diterima adalah 80 dB. Dengan yang percobaan kedua, dengan 2 HP, intensitas yang diterima adalah 78 dB. Yang ketiga dengan 3 HP yaitu 80 dB. Yang keempat dengan 4 HP 80 dB dan yang kelima dengan 5 HP 80 dB. Untuk grafiknya? lalu
Di bawah ini adalah grafik yang kami sudah buat. Itu adalah grafiknya. Oke. Yang biru itu taraf intensitasnya, yang oranye itu jumlah sumbernya. Oke. Sudah? Lalu lanjut pada kesimpulan kami, berikut adalah kesimpulan. Nah, walaupun sumber bunyi semakin banyak, tetapi perbedaan dalam peningkatan taraf intensitas bunyinya meningkat sangat sedikit, dan juga bergantung kepada bunyi di sekitar ruangan, dan juga dari device masing-masing itu mempunyai spesifikasi yang beda-beda. Jadi ada yang sangat besar dan juga ada yang kecil. Itu sangat mempengaruhi juga. Jadi mungkin sedikit saja presentasi kami ini. Apa ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Masih tanya. Maksud apa Rasid? Nggak ada. Udah, ayo tutup aja. Kalau tidak ada, langsung saja kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus buat kelompok berapa? 6. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Boleh dirapikan dulu. Iya, biar rapi tempat duduknya. Yang depan ini tadi siapa? Maju aja. Oke. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, handphonenya ditaruh dulu ya, sebentar aja. Dah, oke. Dari praktek yang sudah kalian lakukan tadi, ternyata membutuhkan banyak waktu, ya kan? Jadi untuk kelompok yang lainnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, tadi dari kelompok 1 sama kelompok 6 sudah dipresentasikan hasilnya, dan beberapa juga menemukan kesamaan, yaitu apa? Tadi yang kalian perlu apa tadi? Iya, Larissa. Alat untuk mengukur Taraf intensitas. Oke, jadi kalian butuh sumber bunyi sama alat ukur taraf intensitas. Terus ada lagi yang lainnya tadi apa? Yang kesamaan tadi loh. Ada juga kan? Butuh ruangan yang sunyi atau tidak bising. Jadi kalau bisa nanti boleh dilanjutkan di rumah ya. Yang belum tadi. Kemudian ini ada post test. Tapi sebelum post test kita simpulkan bersama-sama. Jadi dari taraf intensitas tadi itu dipengaruhi oleh apa aja? Ya sudah kalian lakukan tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Apa? Yang dari kelompok 1 tadi apa yang mempengaruhi kalian untuk praktek tadi apa? Kebisingan. Berarti sumber bunyinya juga mempengaruhi. Terus yang kelompok 3, kelompok 4 apa tadi? Jarak dari sumber bunyi dengan alat ukur. Terus yang terakhir apa tadi? Jumlah sumber bunyi. Oke, jumlah sumber bunyi. Jadi ada tadi apa? Jumlah sumber bunyi, kemudian jarak. Kalau yang kelompoknya GB tadi juga hampir sama kan? Jumlah sumber bunyi juga karena memerlukan lingkungan yang sunyi. Oke, itu ya. Jadi intensitas gelombang bunyi itu dipengaruhi oleh jarak dan jumlah sumber bunyi. Nah, itu sudah ada rumusnya juga sudah ada di modul yang sudah Bugalo sematkan di MyLMS.
Nah, selanjutnya silakan kalian lakukan post test. Boleh di-scan? Boleh. Oke, silakan dikerjakan. Setelah kegiatan praktek, kemudian kesimpulan sudah kita simpulkan bersama. Kemudian ini nanti ada refleksi diri. Jadi kalian, Bu Galo minta untuk menilai menilai diri kalian sendiri. Kalian sudah pahamnya sampai mana, yang belum paham itu apa, yang ingin ditingkatkan itu apa. Nah, itu silahkan kalian tulis di Google Form yang sudah Bu Galo sediakan ini. Oke? Oke, berikutnya ada penilaian antar teman. Di awal pembelajaran tadi kan sudah Bu Galo sampaikan, kalian bisa menilai teman kalian dalam satu kelompok. Sudah dibentuk kan tadi? Sudah. Oke, sekarang silakan kalian menilai antar teman kalian dalam kelompok tadi yang sudah kalian tentukan. Sudah? Yang dinilai. Iya. Iya, refleksi kalian. Dari pembelajaran kalian tadi itu kalian sudah pahamnya apa, yang belum paham apa ditulis. Sudah ya? Gak apa-apa, nanti aja. Untuk tugas lanjutannya, di sini Bu Galo sudah buatkan ada beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Sudah Bu Galo upload di MyLMS. Nanti boleh dicek di situ ya. Oke. Nah, sudah selesai ya. Serangkaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian paham apa yang kita pelajari hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang efek Doppler. Nah, oke. Sekian pembelajaran dari Bu Galo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebagai budaya masing-masing. Doa baik. Doa doa. Beri salam. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Silakan istirahat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.